Di kediaman Jenderal Cheng Xi tengah diadakan selamatan rumah baru yang dihadiri oleh kerabat keluarga Cheng. Di antara tamu yang hadir itu adalah Jenderal Wang Songbai. Jenderal Wang mengucapkan selamat pada Jenderal Cheng Xi dan istrinya atas rumah baru yang ditempatinya. Selain itu, dia juga memberikan hadiah sebuah pisau belati pada Cheng Shaoshang sebagai tanda pertemuan pertamanya dengan putri cantik satu-satunya Jenderal Cheng Xi itu. Tak lama kemudian, datanglah tamu tak diundang, Yuan Shanjian. Jenderal Wang memperingatkan Jenderal Cheng Xi agar berhati-hati dengan Yuan Shanjian karena perilakunya yang sudah terkenal licik. Yuan Shanjian sendiri berhasil menepis tuduhan Jenderal Wang itu dengan beralasan bahwa kedatangannya hanya ingin menemui putra pertama Jenderal Cheng Xi, Cheng Song, yang dikenalnya di akademi sebagai siswa yang pandai bergaul. Pesta selamatan rumah baru pun dimulai. Para tamu dipersilahkan memasuki ruangan. Para tamu wanita dijamu di satu ruangan dengan dipimpin oleh Nenek Cheng. Cheng Shaoshang dan Cheng Yang juga sudah berada di ruangan itu. Tak lama kemudian, datanglah dua tamu gadis muda yaitu Wang Ling dan Lao Li. Setelah memperkenalkan diri pada tuan rumah, dua gadis ini duduk tepat di samping Cheng Shaoshang dan Yang Yang. Dengan sengaja, dua gadis ini menyindir Cheng Shaoshang dengan mengatakan Cheng Shaoshang adalah seorang gadis urakan dan tak berpendidikan. Yang mendengarnya segera membela saudara sepupunya itu dengan mengatakan bahwa Cheng Shaoshang berperilaku demikian itu hanya karena salah didikan dari ibunya. Sebenarnya niat utama dua gadis ini memang bukan untuk menghadiri selamatan keluarga Jenderal Cheng. Mereka hanya ingin bertemu dengan Yuan Shanjian dan tidak lama kemudian Yuan Shanjian pun memasuki ruangan. Sontak terdengarlah kehebohan para gadis mengagumi ketampanan Yuan Shanjian. Yuan Shanjian sendiri setelah memperkenalkan dirinya pada Nenek Cheng, pandangannya langsung tertuju pada Cheng Shaoshang. Terlihat dia benar-benar terpesona padanya. Dia ingat bagaimana dia pertama kali bertemu dengan Cheng Shaoshang. Cheng Shaoshang sendiri tampaknya sama sekali tidak tertarik dengan Yuan Shanjian. Dia memilih keluar ruangan dan pergi menyendiri di taman belakang untuk menghilangkan kekesalannya atas segala hinaan yang baru saja diterimanya. Namun sayang, tiba-tiba Yuan Shanjian sudah ada di depannya dan dengan penuh percaya diri, dia mengatakan bahwa dia hadir di pesta keluarga Cheng khusus untuk menemui Cheng Shaoshang. Cheng Shaoshang benar-benar tidak suka dengan cara bicara Yuan Shanjian yang terkesan angkuh dan terlalu bertele-tele. Dia berusaha menghindarinya, tapi terus dicegah oleh Yuan Shanjian dengan berbagai alasan hanya agar dia bisa berlama-lama berbincang-bincang dengan Cheng Shaoshang. Bahkan Yuan Shanjian tidak segan-segan menggunakan Nyonya Sang Sunhua, bibi ketiga Cheng Shaoshang, sebagai alat agar dia bisa terus berkomunikasi dengan Cheng Shaoshang. Dia meminta Cheng Shaoshang untuk menyampaikan pesannya pada bibi ketiganya itu. Saking muaknya pada Yuan Shanjian, Cheng Shaoshang langsung pergi meninggalkan sang tuan muda sendirian begitu dia memahami pesan yang ditinggalkan padanya. Pada Yang, Cheng Shaoshang mengungkapkan ketidaksukaannya pada Yuan Shanjian ini dengan menyebutnya sebagai playboy. Sementara itu, Jenderal Ling Puyi bersama dengan anak buahnya sedang berada di depan restoran Tian guna menyelidiki keberadaan lampion Pangeran Xiao. Namun sayang, Pangeran Xiao berhasil membakar semua lampionnya hingga tidak ada lagi barang bukti yang bisa ditemukan oleh Jenderal Ling Puyi. Akhirnya, Jenderal Ling Puyi memerintahkan ajudannya agar terus memata-matai pergerakan Pangeran Xiao termasuk membuat rusuh di toko milik Pangeran Xiao. Di tengah perbincangannya dengan ajudannya, Jenderal Ling Puyi melihat kereta keluarga Cheng melintas. Saat itu memang Cheng Shaoshang dan Yang tengah diperintahkan oleh Nyonya Yuan Yi untuk mengambil hadiah di gudang keluarga Cheng untuk dibawa ke pesta ulang tahun Putri Yu Chang. Seperti pertemuan sebelumnya, Jenderal Ling Puyi terlihat begitu terpesona dengan wajah cantik dan keceriaan Cheng Shaoshang. Setiba di gudang, tak disangka Yuan Shanjian juga berada di sana. Dia mengajak Cheng Shaoshang berbicara empat mata. Hal ini cukup aneh bagi Cheng Shaoshang karena dia merasa tidak ada hal penting yang perlu dibicarakan. Tapi tidak dengan Yuan Shanjian. Dengan lagak sombong dan percaya dirinya, Yuan Shanjian dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan mau menikahi Cheng Shaoshang.
Mendengar ini, jelas Cheng Shaoshang kaget dan tersinggung karena dia merasa tidak pernah meminta Yuan Sanjian untuk menikahinya. Lalu bagaimana Yuan Sanjian berpikiran demikian? Ternyata masalahnya adalah tidak adanya kabar tentang sudah disampaikan atau belum pesan yang dititipkan Yuan Sanjian pada Cheng Shaoshang untuk Nyonya Sang Sun Hua. Yuan Sanjian berpikir bahwa Cheng Shaoshang sengaja mengulur-ulur waktu agar bisa terus bertemu dan berkomunikasi dengannya. Mendengar penjelasan Yuan Sanjian ini, Cheng Shaoshang jelas kaget. Dia merasa tidak pernah mempunyai niat seperti yang dikatakan Yuan Sanjian. Bahkan sebenarnya dia sangat malas bila berjumpa dan apalagi meladeni omongan Yuan Sanjian. Alasan kenapa dia enggan menyampaikan pesan itu pada bibinya hanya karena dia tidak mau. Terus terang dia merasa aneh saja kenapa Yuan Sanjian tidak langsung menyampaikan pesannya pada bibi ketiganya itu. Kenapa harus menyuruhnya? Akhirnya Cheng Shaoshang berjanji untuk segera menyampaikan pesan Yuan Sanjian dan dia pun meminta pada Yuan Sanjian agar tidak sekali-kali menemuinya. Kembali ke Jenderal Ling Puyi. Jenderal Ling Puyi menerima kedatangan ibu tirinya Nyonya Chunyu yang ingin memberikan undangan ulang tahun Putri Yuchang. Pada kesempatan itu juga, Nyonya Chunyu menasihati Ling Puyi agar bersedia membuka hatinya untuk Putri Yuchang. Jenderal Ling Puyi jelas tidak mau. Bahkan dia menolak menghadiri pesta ulang tahun Putri Yuchang. Dia kekeh pada pendiriannya karena dia sangat tahu wanita mana yang sesuai untuknya. Sementara itu, tiba di kediamannya, Yuan Sanjian sudah disambut oleh seorang pria yang hendak memintanya menikah dengan adiknya. Sama halnya dengan Jenderal Ling Puyi, Yuan Sanjian juga menolak tawaran ini karena dia juga tahu wanita mana yang diincarnya. Malam harinya, Cheng Shaoshang mendatangi bibi ketiganya Nyonya Sang Sun Hua di kamarnya yang kala itu sedang berduaan dengan suaminya Cheng Ze. Sebenarnya Cheng Shaoshang malu untuk menyampaikan pesan Yuan Sanjian pada bibinya itu karena masih ada pamannya di dalam kamar. Tapi bibinya meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dengan malu-malu Cheng Shaoshang menyampaikan bahwa Yuan Sanjian rindu pada bibi ketiganya itu. Oleh karenanya dia sangat ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengannya. Mendengar ini, Nyonya Sang Sun Hua hanya menanggapinya dengan santai. Kemudian dia kembali meminta Cheng Shaoshang untuk menyampaikan pesan balasannya pada Yuan Sanjian bahwa dia tidak perlu merindukannya. Jenderal Ling Puyi mendapat laporan dari ajudannya bahwa akhir-akhir ini Pangeran Xiao tengah dekat dengan Putri Jenderal He Yojun. Bagi Ling Puyi, hal ini tidak aneh karena Pangeran Xiao saat ini memang butuh seseorang untuk diajak bekerja sama dalam bisnis haramnya. Jadi, kedekatannya dengan He Yojun tidak lain hanya untuk menarik keluarga Jenderal He dalam bisnis haramnya. Langkah yang harus mereka lakukan sekarang adalah mencari info dari He Yojun ini yang kemungkinan besar akan menghadiri pesta ulang tahun Putri Yuchang, mengingat keluarga mereka masih ada kedekatan dengan keluarga istana. Sekarang Ling Puyi mau tidak mau harus menghadiri pesta ulang tahun Putri Yuchang. Pesta ulang tahun Putri Yuchang akhirnya digelar. Keluarga Cheng turut diundang dengan mengirim Nyonya Yuan Yi, Nyonya Sang Sun Hua beserta putra-putri Jenderal Cheng dan juga Cheng Yang. Tak lama kemudian datanglah seorang gadis dengan berpakaian dan berpenampilan sangat mencolok bak seorang pengantin. Dia adalah Wan Qiki, putri dari Jenderal Wan Songbai. Begitu melihat keluarga Cheng, Wan Qiki segera memberi salam dan memperkenalkan diri pada mereka. Setelah suasana cukup cair, Wan Qiki mengajak Cheng Shaoshang dan Yang untuk masuk ke dalam istana bersamanya. Sementara itu, seorang pelayan segera melapor pada Putri Yuchang bahwa target mereka yaitu Cheng Shaoshang telah tiba. Pelayan itu memastikan bahwa orang yang menggagalkan rencana Putri Yuchang di malam pesta lampion tidak lain adalah Cheng Shaoshang. Cheng Shaoshang sendiri begitu memasuki ruangan pesta dan menatap sang tuan rumah yang tidak lain adalah Putri Yuchang, dia langsung teringat bahwa sang putri adalah orang yang berpura-pura tenggelam di danau di malam pesta lampion. Keduanya saling bertatapan. Putri Yuchang menatap Cheng Shaoshang dengan penuh kebencian, sementara Cheng Shaoshang menatap sang putri tanpa rasa hormat sama sekali. Bagaimana kelanjutan drama ini? Saksikan hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.